Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang utama yang saya hormati yaitu Bapak Dodi Saboni selaku Kepala SPNI 2 Tengah, Bapak Suyadi selaku Wakapolri SPNI 2 Tengah, beserta Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga pada anak-anak yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Fitri Lestari SPD. Yang pertama dan yang utama tidak lupa saya mengucapkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam dan berkasih kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan berikutnya, yang termasuk kita semua yang insya Allah di yaumul kiamat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati beserta seluruh siswa-siswi yang saya banggakan, izinkan di sini saya membacakan tertib acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Fitri Lestari SPD. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang nanti insya Allah akan kita buka bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang namanya akan dipimpin oleh Ibu Marlin. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang namanya akan disampaikan oleh Bapak Suyadi SPDI. Acara yang keempat yaitu acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Fitri Lestari SPD. Acara yang kelima yaitu doa yang dibacakan oleh Bapak Suyadi dan yang saya adalah penutup. Baiklah, agar kita selalu mendapat berkah dan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah bersama-sama acara kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam ini akan dipimpin oleh Ibu Marlin. Pada Ibu Marlin, silakan. Mohon semua seluruh hadirin diminta berdiri. Hadirin dimohon dulu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus Ibu Fitri Lestari SPD selaku calon guru penggerak dari SMP 2 Bawang Tengah yang kami hormati, serta anak-anak siswa siswi yang ikut hadir pada kesempatan kegiatan hari ini yang kami cintai. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam rangka ikut serta dalam kegiatan pengimbasan dari materi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Fitri Lestari SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berjalan lancar dan kita akan membawa ilmu yang baru yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah saya mewakili Bapak Doni Sabroni MPD, karena beliau pada hari ini ada kegiatan di luar maka tidak bisa ikut hadir di kegiatan kita. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sambutan atas nama wakil dari kepala sekolah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Fitri Lestari SPD yang telah lolos menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan yang akan diikuti oleh Bu Fitri ini akan diberikan kelancaran oleh Allah sehingga nanti bisa berhasil sukses resmi menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan juga nanti praktek langsungnya tetap di sekolah kita, dan harapannya sekolah kita ini akan lebih berkembang, akan lebih maju. Kemudian tentunya kami dari guru-guru sangat mengharapkan kepada Bu Fitri Lestari tentunya ketika mengikuti pendidikan di guru penggerak itu kan banyak ilmu yang didapat, sementara kami yang belum bisa ikut itu belum tahu ya. Nanti mohon kiranya selain yang sekarang ini diimbaskan atau disampaikan kepada kami, ilmu-ilmu baru yang Ibu peroleh juga kiranya untuk dapat disampaikan kepada kami, sehingga kami juga nanti bisa ikut mengembangkan bagaimana caranya supaya sekolah kita ini yang sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak benar-benar bisa mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah unggulan. Mungkin itu yang menjadi harapan kami. Kemudian harapan juga kepada kita selaku sesama guru, ayo kita ikuti kegiatan ini dengan lebih serius supaya kita dapat ilmu baru. Kemudian untuk anak-anak yang ikut berpartisipasi dalam ruangan ini juga kalian mendapatkan ilmu seperti apa budaya positif itu yang nanti tentunya bisa anak-anak sampaikan, bisa anak-anak kembangkan atau ditularkan kepada kawan-kawan agar di sekolah kita ini budaya positif ini bisa kita praktekkan setiap hari, dan bukan hanya di sekolah saja. Tentunya kalau namanya budaya positif itu bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita, baik itu di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Mungkin itu sebagai kesan atau sambutan saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Apabila
ada kekurangan atau kurang pas, kiranya mohon maaf dan selamat berjuang untuk Bu Fitri Lestari. Semoga Allah memberikan kelancaran di dalam segala sesuatunya. Sa'li wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi itu sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Abang Tengah yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Suyadi SPDI. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu acara yang keempat, yaitu sambutan dari ahli sejawat atau tanggapan dari ahli sejawat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Widyastuti SPD. Kepada Ibu Kurnia Widyastuti SPD kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Doni Sabani selaku Kepala SMPN Negeri 2 Abang Tengah. Yang saya hormati Bapak Suyadi selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Abang Tengah. Yang saya cintai teman-teman rekan sejawat, guru serta tata usaha SMP Negeri 2 Abang Tengah. Terkhusus untuk hari ini saya mengucapkan selamat kepada rekan kita Ibu Fitri Lestari SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang pada hari ini akan menyampaikan atau melakukan pembahasan materi tentang disiplin positif. Sekali lagi saya selaku teman sejawat merasa sangat bangga dan menaruh harapan besar kepada beliau yang nanti akan memberikan iklim positif khususnya di lingkungan SMP Negeri 2 Abang Tengah, baik itu kepada rekan sesama guru maupun kepada murid-murid kita semua. Hal ini sedikit demi sedikit akan mewujudkan misi dan visi sekolah kita, yaitu membangun manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap untuk menghadapi masa depan. Kemudian kami juga berharap nanti ilmu yang diperoleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak akan kembali diimbaskan kepada kita sehingga kita bisa maju bersama. Dan kami berharap nanti guru-guru yang lain ya, kita doa bersama bisa mengikuti juga program guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Dan apabila sudah diawali oleh Ibu Fitri Lestari, insya Allah pada jalan berikutnya bagi teman-teman akan lebih mudah. Dan ini mudah-mudahan dengan doa kita bersama bisa kita wujudkan. Sekali lagi juga berhubung sekolah kita adalah sekolah penggerak ya, yang diharapkan nanti akan menggerakkan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Maka kita juga perlu dulu membangun diri, membangun budaya positif kita sehingga kita merasa mempunyai kepercayaan diri untuk berbicara ataupun melakukan sesuatu yang baik yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Tentu perjalanan ini tidak mudah, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, kemudian dukungan dari kita semua, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan khususnya dari rekan kita Ibu Fitri Lestari akan berhasil dan nanti umumnya kepada seluruh anggota sivitas akademika SMP Negeri 2 Abang Tengah akan maju. Memang kita tidak mungkin melakukan perubahan secara total atau secara besar-besaran, tapi perubahan sedikit demi sedikit yang dilakukan dengan nyata itu lebih baik daripada kita berjalan di tempat. Tentu itu tidak lepas dari rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita bersama kita diberikan ilmu yang
bermanfaat, kemudian yang barokah, ya, sehingga cita-cita kita semua nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, dan kami menunggu langkah-langkah Bu Fitri Lestari selanjutnya, ya, tentu masih banyak ya yang ingin disampaikan kepada kita, dan kita doakan beliau nanti sehat walafiat secara fisik, rohani, dan semua baik materi dan sebagainya, supaya kita bisa maju bersama, bergerak bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili rekan-rekan guru, staf SMP Negeri 2 Agung Tengah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan pendidikan yang sedang ditempuh membawa hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi itu sambutan dari teman sejawat yang telah disampaikan oleh Ibu Kurnia Widyastuti SPD. Kepada Ibu Kurnia Widyastuti SPD diucapkan terima kasih. Yaitu acara inti yang dalam ini akan disampaikan oleh CGP Ibu Fitri Lestari SPD. Kepada Ibu Fitri Lestari SPD kami aturkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan terkait tugas saya di dalam guru penggerak, ya, sebagai seorang calon guru penggerak. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Yang pertama yaitu untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Agung Tengah karena telah memberikan kesempatan kepada saya melakukan kegiatan pada hari ini. Kemudian untuk Wakil Kepala Sekolah Bapak Suyadi yang telah berkenan mendampingi saya mewakili Kepala Sekolah yang hari ini kebetulan tidak bisa hadir karena ada keperluan. Kemudian untuk rekan-rekan saya semuanya yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Baiklah, sebelum menginjak acara inti presentasi saya hari ini, saya berdiri nggak apa-apa ya, maju ke depan ya. Ya, kegiatan pada hari ini kita bawa santai saja ya, untuk Bapak, Ibu semuanya beserta anak-anak. Di sini sebelumnya saya sebagai CGP yang kebetulan mendapatkan tugas untuk menyebarkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Bukannya saya lebih mendahului atau lebih tahu dari Bapak Ibu semuanya, tapi di sini saya hanya sharing saja pengetahuan saya terkait apa itu budaya positif yang saya dapat dari materi saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak tersebut. Ya, sebelum saya memasuki inti dari kegiatan, saya akan melakukan suatu teka-teki dulu biar kita nggak terlalu tegang ya menghadapi kegiatan. Kita bawa santai saja. Teka-tekinya terkait dengan clue-nya adalah tujuan. Ya,
clue-nya adalah sebuah tujuan. Kalau misalnya saya tujuannya misalnya saya mengatakan kota A, nanti kira-kira apa saja sih dibawa ke kota A tersebut? Berdasarkan clue-nya adalah tujuan. Paham ya? Anak-anak semua juga boleh ikut ya. Kalau misalnya saya tujuannya pengen ke kota Malang, kira-kira apa yang akan saya bawa ke kota Malang? Uang nggak masuk. Apa ya? Apel boleh nggak ya kira-kira? Iya boleh apel. Apa lagi kira-kira? Iya, tujuannya adalah tujuan. Kalau misalnya saya mau ke kota Malang, kira-kira apa saja sih yang mau saya bawa atau yang akan saya bawa? Yang dibawa dari Malang ke sini ke Malang. Nah, itu maksudnya. Iya, pokoknya adalah tujuan. Tujuan. Kalau misalnya saya mau ke Malang, tadi Bu Mati sudah menjawab mau bawa apel, boleh apel. Tadi Pak Ipul mau bawa apa Pak? Ya tergantung itu, karena kalau kita dari sini ke Malang, ini tujuannya harus bawa apa tujuan kita ya kan? Yang mau kita bawa apa? Ya kalau dari sini ke sana bawa uang kan? Tapi kalau dari Malang mau pulang ke sini, ya itu kan bisa apel kan? Iya, tapi ini tidak berkaitan dengan itu Pak. Kita berkaitan dengan clue-nya. Clue-nya itu kan di tujuan. Nah, kalau misalnya wisata yang mau dibawa, yang mau dibawa Bu, kira-kira apa? Kain tapis. Ada nggak kemarin? Nggak ada ya kayaknya. Ayo yang lain apa? Baru apa tadi kemarin? Baru apel. Apa kira-kira? Kalau saya pengennya bawa mobil ya pasti ya. Kalau kita kesana kan naik mobil. Nah kira-kira apa lagi? Apa lagi coba? Pakaian ganti. Pakaian ganti. Ya. Kayaknya nggak perlu dipakai ganti. Bawa anak. Bawa anak. Kembali lagi clue-nya tujuan. Uang nggak masuk. Apa kira-kira? Ayo, apalagi Bu Malin kira-kira kasih clue yang lain untuk kawan-kawannya Bu. Alamat. Iya, alamat boleh lah. Tapi kita berhubungan dengan bendanya, kira-kira apa boleh kalau dibawa? Batik Malang. Nggak ada kayaknya Bu, nggak perlu bawa batik ya kayaknya. Bakso Malang. Perlu nggak Bu? Perlu lah. Nggak perlu ya kayaknya, karena tidak bersangkutan dengan clue-nya tadi. Clue-nya adalah tujuan. Apa kira-kira? Kaos Malang. Ya. Masih bingung ya? Ya udah kita ganti dengan kota yang mudah aja, misalnya kota Solo. Tujuannya kota Solo, 4 huruf itu kota Solo. Jadi apa saja yang perlu dibawa? Batik. Kayaknya masih belum ini ya, belum berkaitan ya. Apa lagi kira-kira? Masih publik aku lihat langsung. Mana yang digowo? Clue-nya adalah tujuan. Dari kota Solo itu ada 4 huruf tuh. S-O-L-O. Nah, kalau misalnya kita dengan berkaitan dengan tujuan kotanya tadi Solo, apa aja dibawa? Misalnya S itu apa? Saya mau bawa semangka. Kemudian O-nya apa? Nah gitu. Kalau misalnya L-nya apa? Itu berkaitan dengan tujuan clue-nya. Kalau misalnya ini satu lagi, kalau ini kita kayaknya anggapnya gagal, ini belum ada yang paham. Kalau misalnya clue-nya adalah bulat. Clue-nya adalah bulat. Ya, bulat atau berbentuk lingkaran. Kalau misalnya 10 ditambah 2 itu 1. Kalau misalnya 10 tambah 10 berarti berapa? Clue-nya adalah bulat. Ya Pak Bagas? Berapa? 10? 10 tambah 10? 1. Belum. Kalau 10 ditambah 2 itu hasilnya 1. 10 tambah 10 berapa? Clue-nya bulat. 2, ya betul. Udah paham? Nah Pak Ibu kayaknya udah paham. Nah sekarang kalau misalnya 10 ditambah 8 berapa?
10 tambah 8. Kalau menentukan, kalau ya dia di depannya aja tidak. Enggak, berdasarkan clue-nya Pak, bulatnya. Iya, berapa Pak? 2. Salah Pak. Berapa? 1. 10 tambah 8. Clue-nya bulat. 1. Salah. Berapa? 9. Salah Pak. 3. Clue-nya iya betul Pak Bagas, 3. Gimana kira-kira? Pusing? Kalau tambah pusing ya? Iya. Ya nanti kita belajar lagi tentang trik-trik yang berdasarkan dengan clue ya. Ya baiklah, kita masuk saja ke materi. Ya Pak? Iya. Kita kan clue-nya bulat, jadi 8 tuh nolnya kan ada bulat, yang bulatannya ada 2. Kalau 10 kan 1, nah jadi sebaliknya gitu. Paham ya? Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materi saja, presentasi diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah salah satu penyebaran bentuk atau mungkin cara penyebaran budaya positif. Ide bisa berupa gagasan, bisa berupa informasi, jadi disebarkan melalui kegiatan-kegiatan atau apa saja yang ada di sekolah kita. Kemudian ada juga kata dari budaya positif. Kira-kira budaya itu apa? Kebiasaan, iya. Ada lagi yang lain? Apa budaya? Kebiasaan boleh. Rutinitas yang sering dilakukan. Iya, rutinitas yang sering dilakukan. Kalau positif apa? Ya baik. Iya baik. Berarti kebiasaan baik. Ya, itu nanti yang akan saya presentasikan hari ini ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kita sebagai guru. Di situ ada pertanyaan, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kira-kira apa jawabannya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ayo yang lain. Kira-kira apa? Coba kalau dari anak murid, anak-anak coba. Kira-kira kalau kalian diberi hukuman, kira-kira itu mendisiplinkan nggak? Ayo. Iya, sedikit. Iya. Kalau dari guru yang lain gimana? Coba angkat tangan kalau yang kira-kira setuju bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan, siapa? Yang setuju. Kalau misalnya yang tidak setuju, yang tidak setuju, Siapa tadi yang tidak setuju? yang tidak setuju kalau kata dari hukuman itu, memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan. Ada yang setuju, ada yang tidak? Setuju semua. Oke. Nomor 2, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi murid. Setuju nggak? Setuju semua. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi pada permasalahan murid. Setuju apa enggak? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Berarti keempat soal ini semuanya setuju ya? Iya. Nanti kita akan membahas. Jadi kira-kira dari jawaban Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian ini benar nggak sih? Sesuai nggak sih dengan budaya positif ya? Materi ini aja. Enggak, kalian bisa. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif, ada paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kira-kira yang menarik yang mana Bapak Ibu? Yang pengen dibahas? Iya, segitiga restitusi yang menarik ya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran. Jadi kayak kalau kita dulu itu misalnya belajarnya itu lebih banyak guru-guru itu melakukan misalnya metode ceramah ataupun misalnya mencatat
sampai habis. Nah, kalau sekarang terjadi perubahan pergeseran bahwa kita itu seharusnya lebih menjadi teladan dan anak sebagai pusat pembelajarannya. Nah, di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu merupakan tempat bersemaian benih-benih. Jadi anak-anak itu kita ibaratkan benih-benih. Kemudian kebudayaan dalam masyarakat. Nah, anak-anak ini diibaratkan benih-benih. Kalau kita misalnya benihnya udah bagus nih, sudah itu apakah cuma dengan menanam benih itu akan tumbuh dengan baik walaupun benihnya bibitnya udah bagus? Kira-kira ya? Iya, tidak. Kita perlu apa? Merawat ya, dikasih pupuk, dirawat, disiram. Kalau cuma benihnya aja sudah bagus tapi tidak ada perawatan yang baik, maka hasilnya pun belum tentu baik. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota pada masyarakat. Nah, di sini tujuan dari pembentukan disiplin positif itu antara lain adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kan ada 6 dimensi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ada lagi bernalar, kritis, kemudian ada lagi mandiri, ya, apalagi kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ini 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini ada suatu kegiatan ya. Suatu kegiatan di sini Anda diibaratkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda itu sebagai si A ya, mempunyai satu barang berharga di dalam kepala tangan Anda, dan teman Anda di sebelah itu sebagai si B yang bertujuan ingin membuka atau mengambil barang tersebut. Jadi misalnya nih, kalau kalian coba ya berpasangan dengan sebelahnya, kalau kira-kira si A, siapa kira-kira sebagai si A? Misalnya Bu Eko sebagai si A, Bu Fitri Astuti sebagai si B, dan lain sebagainya nanti berpasangan. Kalian, Bu Eko ini sebagai si A, berarti Bu Eko ini mempunyai satu barang berharga di genggaman tangannya. Di genggaman tangannya, jadi semaksimal mungkin dipertahankan nggak Bu kalau ada barang berharga? Dipertahankan. Dan si B ini, Bu Fitri Astuti ini berupaya semaksimal mungkin gimana biar si A ini, Bu Eko ini melepaskan genggaman tangannya tadi, biar barang berharga itu bisa diambil dengan Bu Fitri Astuti ini. Nah, bisa juga dia memakai rayuan, bisa juga dia memakai paksaan ataupun cara-cara apapun yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira yang menang Bu Eko atau Bu Fitri Astuti? Bu Eko, kenapa Bu? Kalau bahasa yang lainnya apa kira-kira? Apa coba? Kira-kira apa kira-kira? Yang membuat Bu Eko mempertahankan hal tersebut apa? Karena apa? Karena itu hak dia. Karena hak dia. Apalagi karena apa? Karena itu bagi dia sangat berharga. Iya, betul sekali. Karena itu sangat berharga. Iya. Nah, jadi kira-kira yang mempunyai posisi kontrol itu Bu Eko atau Bu Fitri Astuti? Iya, betul sekali. Karena itu kasih tepuk tangan dulu ya. Betul sekali ya. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol orang, yang bisa mengontrol itu siapa coba? Nah, betul sekali, diri sendiri yang bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengontrol orang, ataupun orang lain juga nggak bisa mengontrol kita. Kita yang punya tindakannya ya. Ini ada juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ya, berarti kesalahan ya. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid, padahal sebaliknya. Kita tuh nggak bisa kontrol murid. Kita cuma bisa ngarahkan
kalaupun mereka mengikuti apa yang kita mau, tidak akan berlangsung lama atau mungkin karena ketakutan, ya makanya dia orang mengikuti kita. Gitu. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua perbuatan positif dan efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semuanya miskonsepsi. Kebalikannya. Nah, di sini juga ada mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, realitasnya kebutuhan itu kalau dalam stimulus respon kita itu kebutuhannya sama, padahal sama enggak? Iya, kebutuhannya padahal berbeda. Itu di dalam teori kontrol. Kemudian stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, padahal sudut pandang semua orang itu berbeda kan? Kalau si A ini diomongin dari Bu Marin misalnya, yang ini pinter, apakah Ibu Fitri Astuti atau Baik ngomongin pinter juga? Belum tentu, karena ada punya nilai sendiri-sendiri ya. Nah kemudian perilaku buruk, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita, hampir sama seperti tadi ya. Padahal kita tidak bisa menyamakan sudut pandang atau mengubah pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kalau itu perilaku baik maupun perilaku buruk, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah kita bahas di dalam kegiatan yang sedikit tadi, bahwa yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, maupun orang lain juga nggak bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau orang udah gagal, memaksa. Nah ini padahal salah. Yang ada adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi. Nyari pilihan-pilihan barunya apa sih kira-kira yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga model berpikir menang atau kalah. Yang harusnya itu berpikir kita itu menang positifnya. Ya. Apa itu disiplin? Apa tadi itu disiplin? Mentaati aturan yang ada. Ada yang lain? Apa coba anak-anak dulu Gen? Apa itu disiplin kira-kira? Apa disiplin? Ya? Apa? Sama kayak Pak Ikul. Apa kata Pak Ikul tadi? Menaati peraturan yang ada. Menaati peraturan yang ada. Contohnya apa? Masuk sesuai jam masuk. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Coba kalau yang sebelah sini, kira-kira contohnya apa? Termasuk disiplin. Oke, masuk tepat waktu. Banyak ya, memakai seragam sesuai aturan, masuk tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, itu salah satu bentuk dari disiplin. Nah, di sini pengertian disiplin positif. Disiplin adalah sebuah sikap yang dicerminkan dalam sebuah tindakan. Nah, tujuannya mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Disiplin positif itu cara kita untuk mencapai disiplin tadi ya, digunakan untuk menerapkan pendisiplinan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran. Situ ya. Kemudian di sini ada juga nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya tadi udah ada dalam dimensi tadi ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ada juga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri dan juga kreatif. Nah ini juga ada dari People Primary Years Program. Ini nilai-nilai kebajikannya.
ada toleransi, rasa hormat, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari petunjuk seumur hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa digunakan untuk penerapan disiplin positif. Tidak hanya terpaku kepada sini ya, ada juga yang lainnya. Ini ada beberapa contoh saja yang saya tayangkan. Nah, kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau juga hukuman. Nah, motivasi ini berasal dari eksternal, dari luar, motivasi dari luar diri. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya dari luar juga, dari orang lain tersebut. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka mempercayai nilai-nilai apa sih yang ada, yang diyakini. Nah, ini termasuk dalam motivasi internal dalam diri. Ini bertujuannya juga ke disiplin positif. Kalau yang lain yang 2 tadi itu ke motivasi eksternal, kalau yang nomor 3 ini ke internalnya dalam diri. Nih, nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ini disebut motivasi eksternal tadi ya, tingkat ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Yang paling rendah ini dimasukkan ke dalam untuk menghindari hukuman. Jadi orang melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini motivasi paling rendahnya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan tadi. Kemudian akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan. Nah, itu motivasinya itu. Kalau saya nggak melakukan ini, kira-kira saya diapain ya? Dapatnya cuma apa? Ini yang tingkat terendah dari motivasi. Kemudian kalau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini setingkat di atas motivasi yang pertama tadi, yaitu tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya berupa, kira-kira kalau saya melakukan ini saya dapat apa? Jadi bukannya dari dalam diri sendiri, tapi ada tujuannya. Nanti saya dapat penghargaan, dapat hadiah, saya mau lakuin lah. Nanti itu dalam diri ya. Jadi motivasinya dari luar karena pengen dapat hadiah tadi. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tadi. Ini motivasi internal dengan tujuannya disiplin positif. Pertanyaan dengan orang dengan motivasi ini bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya sudah melakukannya. Nilai-nilai apa yang saya dapatkan untuk diri sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih yang paling penting dari kebutuhan dasar kita? Makan, minum. Kira-kira makan, minum itu termasuk di dalam mana? Dari itu ada 5 kebutuhan tuh. Ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Iya, bertahan hidup. Kira-kira apa cuma makan aja? Apa saja kira-kira kebutuhan yang termasuk ke dalam bertahan hidup? Yang paling intinya kasih sayang, tempat tinggal. Iya, betul sekali Pak ya, di tempat tinggal, makan, sayang, tadi ya. Iya. Kalau misalnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira apa? Apa kira-kira? Kebutuhan akan kasih sayang diterima apa? Bingung. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan juga penguasaan. Di sini sudah saya gambarkan ya. Nah, di sini kebutuhan dasarnya. Kalau bertahan hidup itu ada makan, tempat tinggal dan juga kesehatan. Kemudian kalau kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Penguasaan itu pengakuan atas kemampuannya. Itu untuk kebutuhan dasar yang termasuk dalam penguasaan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi itu berhak memilih.
untuk kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contoh-contohnya ya. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ini yang yang kita sebagai guru kira-kira posisi-posisi ini nih biasanya sudah kita jalankan. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan juga manajer. Kalau kira-kira posisi penghukum ini, siapa yang kira-kira gurunya nak? Apa kira-kira yang dilakukan guru pada posisi penghukum? Apa? Hah? Marah. Yang lain? Marah, boleh. Penghukum biasanya marah ya, marah dulu ya. Terus apa lagi? Ini yang udah pernah dihukum sama guru kira-kira apa? Posisi penghukum, ngapain gurunya kira-kira? Memberikan peringatan, boleh. Yang lain? Memberikan nasihat. Yang paling inti gurunya itu apa yang kalau posisi penghukum? Yang memberi hukuman, entah itu dia harus lari keliling lapangan, membersihkan toilet, membersihkan sampah, itu berupa posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pembuat rasa bersalah, jadi guru itu menekankan biar anak-anak ini merasa bersalah atas tindakannya. Kok kamu nggak gitu sih ngomongnya? Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, rasa kecewa kan? Jadi dia merasa bersalah, gurunya ngomong gitu. Kemudian ada posisi teman. Kalau posisi teman ini biasanya gimana? Kira-kira? Baik. Apalagi? Yang lain? Diskusi. Iya. Ada lagi? Kalau posisi teman ini biasanya aktivitas fisiknya biasanya sama anak-anak itu lebih dekat, terus ngomongnya itu biasanya lebih santai, betul sekali Bu Eko, lebih santai. Kemudian ada pemantau. Berdasarkan pemantau berarti posisinya mengawasi tindakan apa yang dilakukan oleh anak muridnya. Manajer ini posisi apa sih? Manajer inilah yang lebih ke posisi yang lebih disarankan untuk posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini posisi manajer itu kita sebagai guru, misalnya ketika anak membuat kesalahan, kita ajak dia ngobrol. Kemudian anak itu kita arahkan. Kita ambil dulu misalnya mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan dia melakukan kesalahan. Kita timbulkan dulu kesadaran dari anaknya. Kira-kira kamu melakukan itu kenapa? Sebabnya apa? Kemudian apalagi tindakan selanjutnya? Kita mencari solusi bersama. Kemudian yang meyakinkan anak tersebut untuk meyakinkan lagi nilai-nilai apa sih yang kira-kira sudah dilanggar. Dan kemudian melakukan apa? Tindak lanjutnya, apa yang kira-kira bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini termasuk ke dalam posisi manajer. Ada yang mau ditanya sampai sini, Bapak Ibu? Ngantuk ya? Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasanya mata melotot, nunjuk-nunjuk. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang keliling lapangan 10 kali sekarang. Nah, itu posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak, lesu. Ibu tuh sangat kecewa bener nak sama kamu, kok bisa sih kamu melakukan ini? Nah itu. Kemudian posisi teman, nada suaranya lama, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan kemudian senyum. Ayolah bantu, kamu juga ada sering papa bantu, gitu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Apa yang telah kamu lakukan? Dan manajer tadi ini, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan murid. Nah, contohnya, Adi, kenapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Apa yang biasanya kamu lakukan untuk memperbaikinya?
di situ. Kira-kira posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Bu Marlin, posisi kontrol apa Bu yang kira-kira sering Ibu lakukan? Apa Bu? Ya, biasanya yang pertama yang saya lakukan adalah posisi kontrol guru sebagai teman dan penghukum. Bisa Ibu kasih contoh Bu? Ya, kalau dalam posisi teman, biasanya saya kalau pagi itu sering menyapa siswa, saling sapa, senyum, menegur. Nah, ini yang pertama, menegur yang pertama. Untuk posisi kontrol ke penghukum ini tergantung dengan jenis kesalahan yang dibuat oleh siswa tersebut. Jadi posisi penghukum ini agak berat Bu Fikri. Ya, karena kita menyesuaikan. Kalau saya biasanya menggunakan nada suara yang tinggi dengan enggak melotot, tapi lebih ke lebih ke nunjuk-nunjuk, ya benar. Nada suara tinggi, ya itu. Kalau menurut saya, kalau menurut siswa mungkin ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Marlin sudah berbagi. Bu Marlin sering menerapkan posisi kontrol penghukum dan juga teman katanya tadi ya. Tapi posisi penghukum tadi karena Bu Marlin sesuai dengan apa yang dilakukan anak, menghukumnya dalam hal apa dulu, sesuai dengan apa kesalahan anak. Kalau kira-kira ada nggak nih di anak-anak di sini yang pernah kena hukum guru? Pernah semua? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang pernah dihukum? Pernah dihukum nggak? Ya, coba apa? Sering Febri. Pernah dihukum sama guru? Pernah. Disuruh melakukan apa? Salah satunya ada apa? Dihukum. Ya, dihukumnya dalam Namanya apa? Membersihkan toilet. Bersihkan toilet itu kenapa? Dihukumnya gara-gara apa? Ya tergantung dia salahnya apa. Iya. Kalau kita kemarin salahnya apa? Kenapa dihukum seperti itu? Melempari kertas. Melempari kertas sama kawan. Ya. Ya. Kian pernah dihukum katanya sama gurunya gara-gara melemparin kawannya kertas. Ya. Nah itu tadi contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang mana tadi yang sebaiknya diterapkan sebagai apa? Iya, sebagai manajer. Nah, di sini motivasi eksternal tadi sudah kita bahas ya, ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, di dalam untuk perilaku kontrol penghukum dan juga pembuat rasa bersalah ini termasuk ke perilaku kontrol negatif. Ternyata kita selama ini masih melakukan perilaku kontrol negatif karena menghukum dan membuat merasa bersalah. Ini termasuk ke dalam motivasi yang mempunyai identitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian perilaku kontrol positifnya kemana? Ke teman atau pemantau. Ini termasuk kontrol perilaku positif. Dan manajer juga, malah manajer ini termasuk ke kontrol diri, baik itu sebagai muridnya maupun sebagai gurunya. Karena di dalam hal ini guru mengarahkan murid mencari identitasnya sendiri, mencari kesalahan, memperbaiki sendiri. Nah ini termasuk identitas berhasil dan sukses motivasinya ya. Nah kira-kira ada yang tahu nggak posisi kontrol apakah aku? Ayo sih bantu ibu, kan ibu juga udah sering bantu kamu. Teman, betul sekali. Nah untuk satu ini ada hadiah. Siapa yang bisa menjawab ya? Masih berhubungan dengan posisi kontrol. Boleh gurunya, boleh muridnya. Kalau paham dengan ini silakan tunjuk tangan. Ini tadi posisi kontrol sebagai teman. Contohnya ya. Nah, ini yang akan kalian jawab dan akan
mendapatkan door prize jika menjawabnya betul. Silakan dicermati. Nah, silakan dibaca, silakan dicermati. Bapak sebagai kameramen juga boleh ya kalau mau menjawab, Pak. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, ya silakan Pak, di sini aja Pak, biar kelihatan. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab nomor 3, kata gurunya. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dengan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk dari bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk seperti ini, seperti tidak memperhatikan acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu, ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, tidak kasihan kan sama ibu? Fajar pun cuma diam membisu. Posisi kontrol apakah yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Saya Bu. Nanti dulu, sabar. Posisi kontrol apa yang diambil saya? Kemudian setelah tahu posisi kontrolnya, yang mana kata-kata yang menunjukkan posisi kontrol tersebut? Kalau jawabannya betul, ada hadiah untuk yang bisa jawab. Silakan, Bapak Peko ya, siapa? Angkat dulu. Boleh? Ada yang menjawab? Ya, Ayu. Berdiri Ayu. Ya, berdiri. Silakan perkenalkan dulu namanya dari kelas mana. Yang lain masih tetap disimak ya, siapa tahu jawabannya salah. Silakan Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Suradi Putri, saya berasal dari kelas 7A. Ya, silakan jawabannya nak apa? Posisi kontrol apa Ibu Dani? Manajer, Bu. Manajer, alasannya? Karena gurunya melakukan pendekatan kepada muridnya dengan kayak memelas terus gimana? Kira-kira betul nggak ya? Belum tepat. Ada yang lain? Gurunya nggak apa-apa deh gurunya. Oh iya, satu lagi ya, apa? Perkenalkan diri dulu nak dari kelas mana? Perkenalkan, nama saya Aldi Sumianto dari kelas 7A. Silakan jawabannya dan yang mana yang menunjukkan posisi kontrol tersebut? Membuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah, yang mana kira-kira? Kata-katanya? Yang mana? Gimana mau belajar kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajar kamu tidak kasihan sama ibu, dan pelajar pun diam. Betul atau tidak kira-kira? Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangannya. Ya, boleh Pak, langsung diambil saja. Ada yang pilih salah satu hadiahnya, silakan diambil. Betul sekali ya, nah ini posisi kontrol sebagai apa tadi? Pembuat rasa bersalah. Silakan diambil. Enggak Pak, ambil lagi pertanyaan. Oh iya, pilih mana yang kedua? Iya, pertanyaan dulu. Dua. Masih mau ya? Ya. Nanti diperhatikan makanya, nanti terakhir masih ada. Besok agak banyak ya Bu hadiahnya. Baik. Kan? Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Di dalam kegiatan saya pelatihan CGP itu kemarin juga ditanyakan tentang ini. Kenapa kok keyakinan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas? Alasannya adalah karena kalau keyakinan kelas itu adalah hal yang dari dalam diri, keyakinan yang ditumbuhkan dari dalam diri. Kalau berupa peraturan, itu anak-anak itu hanya mengikuti peraturan karena yang tadi takut dihukum,
kemudian dan lain sebagainya, ya itu. Kalau misalnya berubah keyakinan, diusahakan ini timbul dari dalam diri sendiri. Meyakini, oh kalau misalnya kita buang sampah sembarangan itu bisa kotor. Dari kotor itu apa? Jadi penyakit. Nah itu keyakinan dari dalam diri. Iya, kesadaran, betul sekali Pak. Kemudian kalau misalnya kita mau jalan tuh pakai helm. Kenapa sih mau pakai helm? Iya, karena kita meyakini kalau kita pakai helm kita aman. Bukan yang mana peraturan, ya peraturan memang ada, tapi kita lebih ke keyakinan, ya. Nih, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu biasanya lebih rinci dan konkret, mengikat, yang mengharuskan. Kalau keyakinan kelas, kemarin saya juga bersama anak-anak didik saya di kelas 7A juga sudah mulai menerapkan pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu saya suruh kira-kira apa nak yang mau kita bentuk dari keyakinan kelas kita. Kita bentuk berdasarkan anak-anak itu jadi menulis sendiri apa sih kira-kira keyakinan kelas yang pengennya ada, dan itu berlaku di kelas kita. Misalnya Bu, tadi ada juga yang menjawab di kelas saya tersebut, suruh datangnya tepat waktu Bu, kalau sudah mulai belajar. Ya, terus apa lagi? Ada juga yang menjawab mengerjakan tugas guru. Kalau ada guru memberi tugas itu wajib mengerjakan. Kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan, menghormati atau menghargai sesama teman. Itu termasuk keyakinan kelas yang saya bentuk bersama anak-anak ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini juga kalau untuk kita Dewan Guru juga kemarin saya klik bagian PMM. Ini termasuk juga contoh apa namanya? Kira-kira kalau anak-anak itu kita ada permasalahan gimana sih caranya? Kita ada pilihan menggunakan segitiga restitusi, ada menggunakan posisi kontrol, dan juga ini. Kalau yang belum paham, segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Hampir sama seperti manajer tadi ya. Jadi anak-anak itu dari dalam diri sendiri mencari apa sih salahnya, kemudian gimana sih cara memperbaikinya, kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, langkah-langkah yang dilakukannya seperti apa. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam memperbaiki diri tersebut untuk mewujudkan disiplin positif. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, itu bagian bawah ya. Jadi pada menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang biasanya dikeluarkan atau yang biasa dilakukan pada saat menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya nak yang pernah melakukan ini. Misalnya pas waktu anak melakukan kesalahan, nah menstabilkan identitasnya itu di ini kata-katanya. Setiap orang itu pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Jadi kita tidak menjudge atau tidak mengecilkan anak tersebut. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kan, kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu untuk validasi kebutuhannya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jangan cara seperti itu. Nah, ada cara yang lain loh yang lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini sama seperti yang tadi. Keyakinan yang ditumbuhkan dari dalam diri tadi. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, seperti ini tadi ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, misalnya dia telat datang ke sekolah misalnya. Apa kita langsung menghukum? Kalau posisi kontrol menghukum. Kalau dia memakai segitiga restitusi, kita tanya dulu, kamu telah datang sekolah. Memang semua orang, tidak hanya kamu.
ada juga yang pernah melakukan hal yang sama, misalnya itu untuk menstabilkan identitasnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat, misalnya. Ya. Kemudian validasi kebutuhannya apa? Kamu tentu punya alasan, kamu pasti punya alasan kan? Kok bisa datang telat? Kenapa, nak? Apa kehujanan? Apa misalnya ban motornya kempes? Jadi kita tidak langsung menghukum anak tersebut. Kemudian apa lagi? Menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa nak yang udah kamu langgar dari peraturan sekolah kita? Keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Oh, saya melanggar ini, Bu. Apa namanya, datang tidak ke tepat waktu. Keyakinan itu yang dilanggar. Nah, kira-kira apa yang akan kamu perbaiki? Untuk memperbaiki kesalahan apa yang akan dilakukan? Saya misalnya, Bu, saya akan lebih pagi lagi, Bu, datangnya, misalnya. Atau misalnya karena tidurnya terlalu malam, jadi dianya kesiangan, saya nggak tidur terlalu malam lagi, Bu. Itu tadi menimbulkan kesadaran diri dari anak tersebut, ya. Nih, menstabilkan identitas, mendorong murid untuk merefleksikan bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah. Ini contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan lain sebagainya. Ini bagian menstabilkan identitasnya. Hati-hati ya, habis ini nanti mau ada door prize lagi. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu murid mengidentifikasi kebutuhan dasar yang melatar belakangi mereka melakukan kesalahan itu. Apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan kesalahan? Alasan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan itu? Nih, kata-katanya ada beberapa contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu dan lain sebagainya. Ini berupa validasi tindakan yang salahnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Artinya kita mengajak murid menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertibnya. Contohnya apa? Apa yang kamu percaya sebagai apa yang kita percaya sebagai kelas atau pegawai ini salah ketika ya? Maksudnya apa yang kita percayai, keyakinan yang kita percayai. Kemudian apa nilai yang kita sepakati? Kita sudah menyepakati nilai-nilai apa nah keyakinannya, termasuk di situ dan lain sebagainya. Ada yang bertanya sampai restitusi, segitiga restitusi? Tidak ada? Iya, boleh Pak. Baik, izin bertanya Iya. tentang segitiga restitusi. Dari penjelasan tadi disampaikan bahwa yang saya tangkap itu sebagai guru kita tidak boleh menghukum. Iya, betul Pak. Jadi ada menanyakan alasan, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Berarti tidak boleh ada hukuman di sana. Bagaimana jika kami guru sudah melakukan pendekatan, sudah secara personal sudah pendekatan, sudah tidak menghukum lah intinya ingin memberikan mereka kesadaran penuh, tapi si anak ini tidak berubah. Apakah memang hukumnya haram untuk menghukum atau gimana? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagas atas pertanyaannya. Di sini kita sharing ya. Kalau menurut saya, pertama memang ada contoh anak yang kadang kita udah ngomong baik-baik misalnya ya, sudah memperlakukan dengan baik, sudah kita kasih arahan sedemikian rupa ya untuk mereka tidak melakukan kesalahan yang berulang, tetapi masih dilakukan juga. Pertama Pak, yang mendorong itu tidak hanya dari lingkungan sekolah Pak, yang menjadikan
karakter anak itu kan tidak hanya dari lingkungan sekolah, bisa dari lingkungan keluarga ya, kemudian lingkungan yang lainnya, teman-temannya. Nah, dalam hal ini mungkin yang akan kita lakukan adalah tadi kalau sudah berbicara dengan baik dan lain sebagainya, kita posisi kita sebagai manajer tadi, kita berkonsultasi juga dengan orang tua Pak tentunya. Kita ajak orang tuanya berdiskusi mengenai anak tersebut. Jadi orang tua juga di sini ikut andil, nggak cuma melibatkan hanya guru saja. Jadi orang tua tahu anak ini begini Pak, kalau di sekolah begini, apa di rumah juga begini. Kemudian apa kira-kira yang membuat dia seperti ini? Apakah misalnya juga kan kadang-kadang anak melakukan hal itu, maaf kadang-kadang dia ada yang keluarganya broken home Pak ya, seperti itu ya. Kemudian dia misalnya tidak tinggal dengan orang tua, dititip dengan nenek misalnya. Jadi anak-anak yang seperti ini anak-anak yang apa ya Pak ya, perlu lebih kita sayangi lagi sebenarnya Pak. Mungkin lebih perlu kita perhatikan seperti itu. Mungkin tindakan yang dilakukan yang harus kita jangan sampai kita berputus asa, sudah nggak bisa lagi nih anak ini. Jangan ya, karena itu tugas kita di situ adalah sebagai guru, kita memberi contoh, kita mengarahkan. Insya Allah kalau kita sudah melakukan dengan baik, anak tersebut nggak mungkin dong Pak kalau misalnya anak tersebut udah bebal bener ya, kalau misalnya bahasa kitanya pasti ada juga sisi dia mengerti walaupun ada sedikit misalnya, mungkin lama kelamaan akan jadi lebih baik. Intinya terus menerus Pak, terus menerus diberikan dorongan, dukungan dan juga itu tadi ya Pak ya. Berarti memang tidak boleh menghukum. Kalau di dalam menghukum itu sebenarnya Pak, kalau di dalam pembelajaran yang saya dapatkan, menghukum itu kalau kita menghukum anak itu kadang malahan menimbulkan anak itu dendam Pak. Walaupun dia misalnya kita hukum, dia mengerjakan apa yang kita hukum. Misalnya kamu bersihin tuh toilet misalnya, dia pasti mengerjakan, tapi kadang-kadang kan menimbulin dendam di hatinya. Jadinya lebih menanamkan sikap negatifnya, nanti malah lebih tambah gitu Pak. Karena sebagai guru juga manusia kan kadang jengkel juga punya anaknya, nggak bisa dinasihati. Kadang juga terlintas secara spontan langsung menghukum. Ya, apakah hukuman sama sekali tidak boleh, dan kalaupun misalnya boleh, apakah ada hukuman secara positif? Misalnya saya hukum dengan dia mengaji, saya hukum dia dengan menghafalkan ayat-ayat pendek, apakah itu boleh atau tetap tidak boleh? Kalau menurut saya pribadi Pak, hukuman itu kalau dia sifatnya lebih mendidik itu diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya sesuaikan dengan misalnya posisi kita menghukum anak itu ngapa? Misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris nggak bawa kamus. Kalau nggak bawa kamus, misalnya kita suruhnya yang apa? Yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran tersebut Pak, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak bawa kamus disuruh apa? Misalnya besok kamu tulis misalnya bahasa Inggrisnya misalnya apa? Sebanyak 10 kata misalnya ya, seperti itu Pak. Paling seperti itu saja. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Bagas. Yang lain, kita lanjut. Iya, lanjut ya. Ini tadi Pak Bagas masih menanyakan segitiga restitusi. Tadi validasi tindakan yang salah sudah ya, dan keyakinan juga sudah. Nah, di sini contoh kasus. Contoh kasus yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Di sini saya mohonkan untuk Bapak Ibu gurunya yang menjawab ya kasusnya. Silakan dibaca dulu contoh kasusnya. Nanti ada pertanyaan yang perlu dijawab dan akan mendapatkan door prize. Ada 2 lagi door prize-nya ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam seperti peraturan di sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?
Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Jadi udah tahu nih anaknya. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, warna sepatu sesuai peraturan. Ya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu kata Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Jadi seharian itu dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Itu ceritanya. Ya. Pertanyaannya apa? Nah, ini pertanyaannya. Silakan yang bisa menjawab, tunjuk tangannya. Ini untuk guru-gurunya dulu coba. Kalau tadi memahami materi yang disampaikan pasti mudah menjawabnya. Sabar ya Pak. Nah ini pertanyaannya harus dijawab tiga-tiganya dengan betul. Ya, pertanyaannya yang pertama, dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil Pak Lukman? Jelaskan indikatornya itu yang mana sih? Bahwa dia ngambil posisi ini, misalnya ya, indikator yang ngomongin dia ngambil posisi itu apa? Nomor 2, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, tahu ya manajer tadi tugasnya ngapain ya? Nah, apa yang akan dikatakannya sebagai seorang manajer dia, kalau posisinya manajer dia tuh kira-kira ngomong apa dengan apa kasusnya Sabrina tadi? Dan nomor 3, nilai kebajikan apa kira-kira yang ingin dituju oleh peraturan sekolah? Harus sepatunya warna hitam. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Ayo ingat-ingat lagi, kira-kira tadi nilai kebajikannya ada apa aja ya kira-kira. Kemudian kira-kira kasusnya Sabrina dengan Pak Lukman ini dengan sepatu yang tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah ini apa? Kasusnya, posisi Pak Lukman di sini berarti sebagai apa? Posisi apa kira-kira? Apa mau diulang lagi? Ini ya tadi? Iya Pak Yadi, silakan Pak. Iya Bapak Wakil Kepala Sekolah kita menjawab. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan sesuai dengan cerita tadi, kemudian dihubungkan dengan materi intinya. Jawaban yang pertama, posisi Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Iya, indikatornya yang mana Pak kira-kira Pak? Indikatornya karena selama si Sabrina ini mengikuti pelajaran, dia tidak boleh mengenakan sepatu. Iya, ada yang lain Pak kira-kira apa saja indikatornya? Sehingga Bapak menjawab Pak Lukman ini posisinya penghukum. Yang mana Pak? Coba Pak, di sini Pak, kita lihat Pak nih. Sementara sampai itu aja Bu, Ya, karena saya lihatnya dari samping. Oke. Kemudian yang kedua, jawabannya, Iya. kalau Pak Lukman itu sebagai manajer, itu harusnya memberikan kebijaksanaan, mengingat si Sabrina ini kan nggak mungkin pulang ganti sepatu. Jadi harusnya kesalahan Sabrina tadi karena sudah mengakui bahwa dia terburu-buru dan sebagainya, tidak disengaja dia memakai sepatu yang coklat ya. Itu harusnya kalau dia selaku manajer ya dimaafkan, kemudian tidak boleh mengulangi peristiwa itu. Itu kalau sebagai manajer. Dan jawaban yang ketiga yang dikendaki oleh Pak Lukman itu dengan adanya
sekolah memberikan ketentuan sepatu harus berwarna hitam ini melatih para siswa untuk latihan disiplin. Iya. Mungkin itu Bu. Iya, terima kasih sekali Pak Yadi. Kira-kira betul nggak jawaban Pak Yadi? Hah? Betul nggak? Betul. Jangan betul Bu. Iya. Kita lihat ya dalam posisi kontrolnya tadi, dalam apa namanya kasusnya tadi, dalam kasus daerah sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman apa? Betul sekali, posisi penghukum. Karena di situ Pak Lukman menghukum Sabrina harus melepaskan sepatu, nggak boleh pakai sepatu seharian, kemudian nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi, padahal Sabrina sudah minta maaf kalau salah, karena dia terburu-buru dan nanti akan melakukan memperbaiki kesalahannya. Tapi Pak Lukman tetap bersikeras dengan posisi penghukum tersebut. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer yang dikatakannya, betul sekali seperti yang Pak Edi katakan tadi ya. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dituju, ya salah satunya kedisiplinan. Karena itu sudah keyakinan sekolah, peraturan dari sekolah. Kalau kita sepatu itu harus warna hitam, biar anak-anak disiplin. Betul sekali, kasih tepuk tangan untuk Pak Yadi. Silakan Pak ambil nomor Pak. Silakan Pak dipilih Pak. Tinggal 2. Ambil aja ya. Iya. Yeay. Tapi terima kasih, ini sudah saya ambil. Kalau ada pertanyaan tadi mungkin bisa diajukan ke anak-anak. Ini saya Kasih ke anak-anak. Dikasih lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Yadi. Pertanyaannya yang mudah Bu untuk anak-anak. Pertanyaan yang mudah ya, ini sudah pertanyaan terakhir. Ayo siap-siap. Penutup. Jawabannya. Iya, penutup. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif yang paling berpengaruh di sini adalah kita sebagai guru, karena di sini kita memberikan contoh tauladan untuk peserta didik kita. Jadi kalau misalnya kita mau anak murid atau anak didik kita melakukan disiplin, kita sebagai guru lah yang harus memulainya, betul nggak? Iya. Dengan teladan guru yang baik, maka kedisiplinan murid pun akan ikut baik sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja kegiatan presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf sekali jika dalam penyampaian presentasi hari ini banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan. Pada Allah saya mohon ampun. Dan terakhir, itu masih ada ininya doorprize-nya, jadi kok udah ditutup. Doorprize yang terakhir ini saya minta satu dari perwakilan guru yang mau memberikan kesan selama kegiatan ini, hal positif apa yang didapat, kemudian untuk kedepannya kelanjutannya seperti apa, ya harapan kedepannya. Silakan yang mau menyampaikan ya, satu dari anak-anak, satu dari gurunya, tapi ke depan sini ya Pak ya, Bapak Ibu. Hal apa yang didapat, hal positif apa yang didapat pada kegiatan hari ini, kemudian harapan ke depannya seperti apa untuk kegiatan dalam penerapan program disiplin positif kita di sekolah. Ayo silakan anak-anak berani dan belajar tampil ke depan. Kamu nilai apa yang boleh sampaikan. Apa yang kalian dapat dari pemaparan tadi sudah diikuti hari ini. Kemudian kira-kira kesan-kesannya apa yang didapatkan? Hal positif apa yang kalian dapatkan? Ilmu yang kamu dapatkan. Ilmu yang didapatkan apa? Silakan. Dan kedepannya kira-kira pengennya seperti apa tentang penerapan budaya positif kita di sekolah? Ayo silakan. Gurunya juga boleh, kalau mau gurunya dulu nggak apa-apa, silakan. Iya. Anak dulu ya Pak ya. Krishna, mungkin Krisa. Ayo Sa. Iya. Nih, ini sambil belajar berbicara di hadapan kawan-kawan. Ada ilmu, dapat ilmu nggak hari ini? Iya, apa yang didapat? Hal positif apa yang kamu dapatkan nak, dari
pembelajaran budaya positif hari ini? Apa aja yang didapatkan? Ya, kita kenal dulu namanya dari kelas mana? Kenalkan, nama saya Kesa Haruti dari kelas 7A. Ya. Apa hal positif yang kamu dapatkan hari ini kira-kira tentang budaya positif? Apa yang kira-kira ilmu yang kamu peroleh? Yang saya peroleh adalah merasa lebih baik. Merasa lebih baik, iya. Misalnya apa? Apa yang didapatkan dari ilmunya? Contoh-contoh kedisiplinan. Iya, contoh-contoh kedisiplinan. Terus kira-kira harapan kedepannya untuk sekolah kita ini gimana? Untuk positif kegiatan disiplin positifnya maunya gimana harapannya? Ada apa sekolahnya ke depan? Lebih meningkatkan kedisiplinan lagi. Ya, lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Kira-kira dalam hal apa? Dalam hal belajar mengajar. Ada lagi? Sudah. Kasih tepuk tangannya. Silakan diambil hadiahnya. Silakan diterima. Tinggal 2. Pilih yang panjang atau yang pendek? Kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, yang terakhir nih untuk gurunya. Silakan. Saya sedikit mewakili nanti hadiahnya biar anak-anak yang ambil. Oke, Jadi, silakan Pak. Apa yang telah didapatkan hari ini bahwasanya banyak pembelajaran yang kita dapatkan, di antaranya kita sebagai guru sendiri bahwasanya menghukum anak itu adalah bukan segala-galanya. Yang pasti guru itu harus bisa menjadi teladan, menjadi manajer, ya kan? Semuanya banyak. Itu adalah hal yang tadinya belum kami tahu bahwasanya hukuman untuk anak itu adalah bukan semata-mata solusi dari penyelesaian sebuah masalah. Itu sedikit yang saya tangkap. Kemudian harapan kedepannya adalah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini akan menghasilkan yaitu anak-anak yang berkualitas, berpendidikan, berakhlak, berdisiplin sesuai dengan harapan kita masing-masing. Itu saja sedikit dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, hadiahnya diambil Pak. Apa diwakilkan dengan Alia? Ya, ini saya serahkan karena Alia ini adalah berkawan sama siapa namanya? Reta dari kecil, dari pertama masuk, dari suka dan duka dan silakan hadiahnya dulu. Silakan ayo, Ya. tangannya. Pada bukan pembagian durasi atau segala macam. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang sudah menyempatkan diri mengikuti kegiatan presentasi saya pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu guru dan anak-anakku semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi yaitu acara ini yang telah disampaikan oleh CGP Ibu Siti Lestari SPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita mengerti. Selanjutnya yaitu acara yang kelima yaitu doa yang kali ini akan diimami oleh Bapak Suyadi. Kepada Bapak Suyadi kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama memohon pada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabi'in kulli syahadati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا من أهل الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yaitu doa yang telah oleh Bapak Suryadi. Pada Bapak Suryadi diucapkan terima kasih. Baiklah, meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah bersama-sama acara kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.